pelaksanaan City Sanitation Summit ke-20 di AIS BSD Kabupaten Tangerang dan dihadiri hampir 180 daerah dan kurang lebih sekitar 50 perwakilan dari pimpinan daerah langsung. Alhamdulillah berhasil dan berjalan dengan lancar sampai jam sekarang. Setelah ini sekitar jam 1.15 akan berangkat ke lokasi kunjungan. Ada yang mengunjungi Kecamatan Curug untuk program sanitasi sekolah dan sanitasi pondok pesantren. Kemudian ada yang mengunjungi Ketapang Aquaculture untuk melihat sanitasi komunal masyarakat dan air minum perpipaan. Juga ada kunjungan ke RSUD Blaraja. Nah, ini bagian dari program yang kita harapkan di CSS ini atau City Sanitation Summit bisa menjadi program unggulan, berbagi pengalaman, berbagi cerita dan informasi kepada daerah-daerah yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua dan mudah-mudahan nanti di CSS 21 di kota atau kabupaten lain kita bisa lebih baik lagi dan membangun banyak sekali success story atau cerita-cerita keberhasilan mengenai peningkatan sanitasi kepada masyarakat. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih yang pertama kepada Bupati Kabupaten Tangerang Pak Jaki yang telah sukses melaksanakan kegiatan City Sanitation Summit ke-20 ini. Kami dari Aquapsi Pusat sangat mengapresiasi sekali dan kami selalu berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi bagi kabupaten kota yang ingin mengubah peradaban, ya, dari tadinya sanitasinya tidak layak menjadi sanitasi layak, yang tadinya layak menjadi aman, karena sesuai dengan SDGMN Bapak Presiden. Nah, kemudian juga pada saat diskusi tadi kami juga menyampaikan supaya peran pemerintah provinsi agar lebih dikedepankan. Jangan sampai pemerintah provinsi hanya menonton dan modal surat saja memerintahkan bupati wali kota. Padahal dana provinsi itu sangat besar sekali. Tidak akan selesai sanitasi kalau tanpa bantuan pemerintah provinsi. Itu yang kami harapkan. Jangan biarkan kabupaten kota hanya bekerja sendiri. Toh provinsi juga adalah masyarakat kabupaten kota. Ya. Nah, kemudian juga kepada kabupaten kota yang sudah menjadi champion, yang seperti Kabupaten Tangerang ini banyak sekali inovasinya. Nah, siap-siap nanti akan dikunjungi semua kabupaten kota karena selaku pilot project role model nasional. Banyak sekali. Ini akan menjadi suatu hal yang pemerintah pusat pun bisa mengedepankan hal ini. Dan juga kami mengusulkan juga kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga untuk mengeluarkan satu edaran. Yang pertama itu edaran kepada DPRD juga, ya, karena biasanya masalah sanitasi ini tidak terlalu menarik bagi DPRD. Yang menariknya adalah masalah jalan-jalan, ya, karena jalan itu banyak konstituennya. Tapi kalau sanitasi ini tidak menarik. Nah, kami mengusulkan untuk mengeluarkan satu edaran, jadi dipatok persentase usulan dana sanitasi, karena ini sanitasi adalah kerja konkuren, kerja bersama. Itu yang kami usulkan juga. Nah, kami butuh teman-teman media untuk mengangkat masalah sanitasi ini. Karena apa? Sebagus apapun kabupaten kota yang sudah menangani sanitasi, tanpa promosi dari media tidak akan diketahui oleh yang lain. Ya, untuk itu kami juga mohon bantuan. Mungkin itu dari kami. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, jadi kalau program sanitasi berbasis sekolah itu kan program periode pertama, ya, dan kurang lebih sekitar hampir 1.000 sekolahan yang waktu itu kita fasilitasi untuk sanitasi sekolah ini. Kemudian berlanjut kepada program sanitasi pondok pesantren. Nah, program sanitasi pondok pesantren di periode kedua ini juga 2 tahun terhambat oleh pandemi COVID-19. Jadi kalau komitmen anggaran itu memang sudah dipersiapkan.
termasuk pemeliharaan dan rehab sanitasi sekolah yang dibangun di awal-awal program, yaitu di tahun 2013, 14, dan 15. Jadi ini untuk memperpanjang masa keberlangsungan dari program tersebut. Di lain daripada itu juga kita akan berikan tanggung jawab kepada seluruh kepala sekolah agar mereka memperhatikan sanitasi sekolah dan fasilitas yang lain yang merupakan nanti menjadi indikator kinerja para kepala sekolah. Sekarang ini ada stok kepala sekolah yang siap, itu ada sekitar lebih dari 60 orang. Jadi kalau mereka tidak memperhatikan sanitasinya, ini yang 60 siap diganti. Ya. Nah, itu yang untuk tingkat SMP, begitu juga tingkat SD negeri. Ini juga sudah dipersiapkan calon-calon kepala sekolah yang sudah bersertifikat. Apabila kepala sekolah SD negeri juga tidak memperhatikan sarana prasarana fasilitas termasuk sanitasi sekolahnya, ya sudah barang tentu ada yang banyak akan siap mengganti. Kemudian, alhamdulillah dua program ini menjadi percontohan baik nasional ataupun internasional. Nasional seperti Ketua Akoksi katakan, nanti akan ada kunjungan yang beberapa pimpinan daerah akan melihat langsung seperti apa sih sanitasi sekolah di Kabupaten Tangerang ini dan seperti apa sanitasi pondok pesantren yang juga digulirkan di Kabupaten Tangerang. Dan dua program ini menjadi program percontohan nasional untuk sanitasi sekolah, bahkan percontohan internasional dari IWOS dan USAID. Kemudian di sanitren ini juga menjadi program replikasi dan duplikasi dari Kementerian Agama untuk sanitasi, bantuan sanitasi pada seluruh pondok pesantren di Indonesia. Nah, ini menjadi satu motivasi buat Kabupaten Tangerang untuk kedepannya apabila terjadi pergantian pimpinan daerah, semangat dari program perbaikan sanitasi kepada masyarakat ini tetap berjalan, ya. Karena untuk program yang sekarang RPJMD itu ada bedah WC dan bedah rumah. Program jangka menengahnya IPAL komunal bagi masyarakat. Program jangka panjangnya adalah sanitasi sekolah dan pondok pesantren. Kenapa ini bagian program jangka panjang? Karena mereka dididik di sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang seharusnya sudah memiliki sanitasi layak dan aman, agar mereka menjadi agen perubahan nanti ke depannya. Inilah tahapan-tahapan perubahan pola hidup masyarakat yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua mungkin tidak terlihat secara instan, tapi harus bertahap. Apapun itu harus kita lakukan dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, kalau untuk pengembang perumahan, apalagi pengembang kecil yang di bawah 20 hektar, memang sudah diwajibkan. Ya. Nah, yang kita sasar bukan saja perumahan. Kalau perumahan ini, pengembang perumahan ini memang sudah suatu kewajiban mereka memiliki sanitasi aman dan layak, juga sehat. Yang kita sasar ini adalah rumah-rumah yang dibangun di luar perumahan pemukiman atau rumah-rumah dibangun di desa-desa tradisional. Ini yang menjadi sasaran dari program perbaikan dan peningkatan sanitasi rumah mereka. Ya. Jadi kalau untuk perumahan itu bagian kewajiban mereka. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya.